Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Chandra Bayaji, biasa dipanggil Bayu. NIM saya yaitu 2022012044. Saya berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Regetek, Desa Girpanggung, Kecamatan Tepus. Di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, saya mengambil Fakultas Teknik, yaitu Prodi Teknik Industri. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini dengan tepat waktu. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang penggolongan pajak, jenis pajak, kebijakan fiskal, kontraktif, dan ekspansif. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayar sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara. Fungsi pajak yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kelompok pajak ada tiga. Yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misal pajak pertambahan nilai. Unsur kewajiban pemenuhan pajak. Pajak langsung, unsur kewajiban pemenuhannya ada tiga. Satu, penanggung jawab adalah orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. Kedua, penanggung jawab adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Ketiga, memikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, PPN, PPNBM, dan PBB. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, PPN, PPNBM,
dan biaya materai. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, dalam kurung pajak kendaraan bermotor, pajak kabupaten atau kota, dalam kurung pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tarif pajak ada 3. Yang pertama, tarif tetap. Yang kedua, tarif profesional, dalam kurung sebanding. 3, tarif progresif, dalam kurung meningkat. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional, dalam kurung PDB, dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, dalam kurung mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Ketiga, untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang prosedurnya yakni dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Contohnya, ketika Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberlakukan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi, dalam kurung PPHOP, menjadi 35% khusus bagi orang yang memiliki penghasilan tinggi. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Contohnya, seperti yang terjadi pada tahun lalu, di mana Badan Kebijakan Fiskal atau yang biasa disebut BKF dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif sendiri memiliki arti defisit belanja pemerintah tetap besar guna untuk menjaga pertumbuhan perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.